sekali gubernur ini kalau begitu. Gubernur yang lambe tura, gubernur yang sangat lambe tura. Pas Kang Deddy tidak bisa mengutus kontingen ke NTB itu memalukan, sangat memalukan. Nur naon wae ge teu penting, nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Gue cuma mau nanya aja nih teman-teman, gimana pendapat kalian, setuju nggak kira-kira nih ya, bagaimana kalau anggota dewan, anggota DPRD Jawa Barat yang kemarin walk out ya, menentang atau tidak setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya, kita masukkan mereka semuanya ke barak militer karena mereka yang walk out kemarin ini. Gimana kira-kira, setuju nggak kita masukkan ke barak militer? Setuju nggak? Biar mental mereka tuh dibina. Nah, jangan sempat dibina sakan. Nah itu supaya mentalnya itu berubah, mindsetnya, kerangka berpikirnya cerah gitu, pikirannya smart, cerdas gitu. Jangan kayak kemarin wokat. Justru KDM semakin tinggi, justru KDM semakin kuat jika kalian terus menyerang KDM secara membabi buta. Ternak-ternak wabah, pasukan sakit hati, dan pasukan cuci piring sudah mulai menyerang KDM secara membabi buta. Kita lihatlah orang-orangnya itu sudah mulai terbuka satu persatu ya. Bahkan bukan hanya kita yang melihat itu, fenomena itu, KDM sendiri sudah mulai merasakan. Serangan buzzer itu sangat gencar menyerang KDM. Dan KDM dengan lantang mengatakan seluruh program-programnya dia, rakyat mendukung, hanya elit-elit yang tidak suka. Kenapa elit-elit itu tidak suka? Sederhana, karena mereka punya rencananya sendiri, karena mereka takut kepentingannya terganggu, karena mereka tahu betul bahwa KDM ini akan moncer di masa depan. Bisa jadi calon yang dipersiapkan dia akan dihadang oleh KDM. Itu guys ya, termasuk anak-anak wabah, termasuk kita lihat kemarin mulai resmikan jembatan, kan itu upaya kawan-kawan. Ini upaya kawan-kawan, makin ngeri ini bos. Mantap KDM, maju terus. Jadi kalian bajar-bajar wabah, bajar-bajar tahwiyah, pasukan sakit hati, media bayaran, dan pasukan cuci tangan yang menjelek-jelekkan KDM ya, yang mengatakan KDM adalah pencitraan. Sini kalian semua, sini. Kalian mengatakan bahwa KDM masuk got ya, adalah pencitraan. Lalu ini apa? Wabah ini. Nih, abahmu nih. Abahmu? Ya, apa? Apa masalahnya seorang pemimpin itu masuk got? Nggak ada salah. Membersihkan sampah, bergotong royong, begitu. Itu punya dilakukan oleh Pak Jokowi juga, masuk ke dalam gorong-gorong, begitu. Kalian nggak suka dengan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat? Media bayaran yang mau menjatuhkan KDM, kalian nggak suka ya negeri ini dipimpin dengan orang yang memiliki niat ikhlas dan tulus? Maju terus KDM, kita lawan ya fitnah busuk dari orang yang sakit hati, dari orang yang terganggu atas kemonceran Bapak Aing. Takut dia Pak KDM jadi presiden. Sebagai orang kecil yang masih percaya pada ketulusan, saya dengar ucapan Kang Deddy Mulyadi, kata-kata yang bukan hanya keluar dari mulut, tapi dari hati yang siap disakiti. ya. Beliau berkata, Dan saya pasang badan, pasang reputasi saya, dan pasang masa depan saya demi anak-anak Jawa Barat. Saya mempertaruhkan seluruh kehidupan saya demi anak-anak Jawa Barat. teman-teman, zaman sekarang, siapa yang masih berani pasang badan untuk rakyat? Siapa yang rela dibenci demi melindungi masa depan anak-anak negeri? Kita selalu sering dibuai janji, tapi jarang sekali melihat orang yang rela kehilangan segalanya demi kita. Dan saat ada yang berani melangkah
justru banyak yang mencibir, memfitnah, dan menyerang. Tapi saya mendengar dan saya memilih untuk percaya karena negeri ini butuh keberanian, bukan pencitraan. Karena anak-anak Jawa Barat butuh perisai, bukan bayang-bayang yang hilang saat badai datang. Terima kasih Kang Deddy, suara Anda tidak akan kami biarkan tenggelam. Selama kami masih bisa bicara, kami akan terus menerjemahkannya untuk rakyat. Siapa yang bergetar mendengar pernyataan langsung dari Kang Deddy Mulyadi pada saat menyampaikan pidato di depan anak-anak didik? Kita katakan saja anak-anak didik dari Kang Deddy Mulyadi. Saya rela mempertaruhkan kehidupan saya untuk mereka. Artinya ada rasa tanggung jawab dari Kang Deddy Mulyadi untuk mereka. Dan pendidikan itu tidak hanya sampai di barak militer saja. Anak-anak pasti akan menjadi pertanggungjawaban dari Kang Deddy. Apalagi kita tahu bersama banyak elit-elit politik yang tidak setuju dengan program barak militer dari Kang Deddy ini. Maka mereka berusaha untuk mencari celah sedikit saja, pasti akan digunakan untuk menyerang seorang Kang Deddy Mulyadi. Tapi beliau sudah tahu niat jahat dari mereka ini, dan pastinya beliau juga sudah mempersiapkan strategi-strategi apa yang digunakan untuk mencegah adanya sedikit saja celah bagi pihak-pihak elit politik untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Dan akhirnya Kang Deddy Mulyadi mengambil suatu keputusan. Saya rela mengorbankan diri saya, kehidupan saya untuk mereka. Anak-anak alumni barak militer yang sudah menjadi yatim piatu diangkat menjadi anak asuh Kang Deddy Mulyadi. Itu saja sudah menjadi salah satu contoh tanggung jawab dari Kang Deddy Mulyadi untuk mereka. Anak-anak yang tadinya sibuk tawuran, bolos sekolah, main game online sampai lupa waktu tidur, mereka berubah total. Berkat siapa? Berkat program kerja nyata dari Kang Deddy Mulyadi. Naif sekali gubernur ini kalau begitu. Gubernur yang sangat lambe tura. Kalau Pak Deddy Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura. Dia kan kontennya luar biasa tiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Naif sekali gubernur ini kalau begitu. Sangat naik. Karenanya kita gugah di forum ini, Pak Deddy, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Guys, kalian greget gak sih sama sosok anggota DPR dari fraksi PKB? Bisa-bisanya dia mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sangat naif, lambe turah. Kemudian membandingkan soal program pendidikan di barak militer dan mengirimkan kontingen Kormi ke Nusa Tenggara Barat. Kok bisa ya ada seorang anggota DPR tapi mulutnya kayak gitu? Maksudnya perkataannya kok bisa seperti itu? Kata-katanya sangat tidak sopan menurut saya. Bapak ada masalah apa ya sama Kang Deddy Mulyadi? Guys, ada yang tahu nggak? Bapak ini ada masalah apa sama Kang Deddy Mulyadi? Kok bisa-bisanya nyinyirin Kang Deddy Mulyadi dengan dua kalimat yang menurut saya sangat keterlaluan, naif, lambe turah. Terus penting ieu dibere gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun gubernur lambe turah. Keun bae aing mah disebut gubernur lambe turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka lambe turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Yes. Yang penting apa yang dijanjikan kepada rakyat diwujudkan. Hanya itu fokus Kang Deddy Mulyadi. Terserah, kata Kang Deddy, mau dipanggil lambe turah, lambe turuh, lambe tirih, lambe toroh, lambe tarah, atau apapun itu, atau perkataan naif ya kepada Kang Deddy Mulyadi. Lihatlah tanggapan santai dari beliau. Terserah apa katamu, gak akan berpengaruh kepada semangat
dari Kang Deddy Mulyadi untuk mewujudkan cita-cita dari masyarakat Jawa Barat. Hebat KDM, akhirnya kita tahu bobroknya pengurus Kormi. Anggaran besar tapi tidak becus ngurusnya. Hal ini menjadi pertanyaan juga. Apakah untuk Kormi ini sudah ada dana yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, atau belum ada? Dan seharusnya anggota DPR ini juga harus tahu alasan kenapa Kang Deddy Mulyadi tidak mengirimkan kontingen Kormi ke Nusa Tenggara Barat. Memang sih untuk Kormi ini dana hibahnya itu dari pemerintah provinsi atau kabupaten. Bapak, anggaran Kormi Jabar dari pemerintah Jabar itu 1 miliar buat apa saja? Kormi itu olahraga rekreasi. Kebanyakan para atlet olahraga rekreasi itu membiayai secara mandiri. Baru kalau kurang, Kormi akan didukung oleh pemerintah. Oke, ada komentar di sini bahwa katanya pemerintah Jawa Barat itu sudah memberikan dana hibah 1 miliar rupiah untuk Kormi. Kalau memang betul, pertanyaannya dari pengurus Kormi, kenapa tidak mengirimkan kontingen Kormi ke Nusa Tenggara Barat untuk event tersebut? Kormi adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, yaitu organisasi keolahragaan nasional yang menaungi berbagai induk organisasi olahraga masyarakat Indonesia yang berstatus mandiri. Statusnya mandiri, khususnya olahraga rekreasi. Kormi berperan dalam mengelola, membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan olahraga rekreasi di masyarakat. Jadi kalau diartikan, Kormi ini statusnya mandiri. Berarti benar apa kata yang komentar tadi? Kalau dananya kurang, baru dari pemerintah provinsi akan membantu. Dan katanya ada 1M loh. Kalau memang betul, tanyakan dong ke pengurus Korminya. Ngapain si bapak ini nyinyirin Kang Deddy Mulyadi soal dana? Ya, terdapat dana khusus untuk Kormi. Dana tersebut biasanya berupa dana hibah dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Oke, tadi bapak anggota DPR nyinyirin Kang Deddy Mulyadi. Sedangkan di informasi Google, dana hibah itu didapatkan dari pemerintah daerah maupun pusat. Kalau pemerintah pusat itu lewat Kemenpora. Kenapa bapak kini nggak nyinyirin Kemenporanya? Kenapa hanya Kang Deddy Mulyadi? Ayo, kenapa? Patut dipertanyakan dong. Karena ini dana hibahnya berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah bisa dari kabupaten. Jadi tidak hanya dari provinsi. Setingkat di bawahnya yaitu kabupaten juga memberikan dana hibah kepada kontingen Kormi. Pertanyaan lagi nih. Kenapa bapak hanya menyoroti satu pihak, yaitu Kang Deddy Mulyadi? Kemenpora, kenapa bapak nggak senggol? Kemudian pemerintah kabupaten, kenapa bapak juga nggak nyenggol atau nyinyir? Kenapa hanya nyinyirin Kang Deddy Mulyadi? Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya. Jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media, ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang